Sukihontu dan selamat malam para sahabat Dhamma. Sungguh berbahagia kita semua bisa hadir dan berkumpul pada malam hari ini dalam acara Q&A bersama Bante Utaranyana. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Sadama Jutika dan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Marilah kita semua sama-sama hadir dan belajar Dhamma. Sebelum kita memulai acara Q&A pada malam hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib pada sesi ini. Para sahabat Dhamma bisa mengajukan pertanyaan dengan 3 cara, yaitu dengan pertama, bertanya langsung dengan raise hand atau angkat tangan di Zoom. Dan para sahabat Dhamma kita batasi untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. Dan diharapkan untuk pada saat bertanya untuk membuka kamera. Yang kedua adalah menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Yang ketiga, mengirimkan pertanyaan melalui media sosial PATVDH Sidikalang di Instagram dan WhatsApp dengan nomor 0852 7711 1266. Baiklah para sahabat Dhamma, acara ini akan segera kita mulai. Marilah kita mengkondisikan batin kita dengan penuh perhatian dan penuh rasa hormat. Wandani Bante, apakah acara ini bisa kita mulai? Ya, mari kita mulai dengan penghormatan kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik para sahabat Dhamma, kita akan memulai acara hari ini. Apakah yang hadir pada Zoom malam hari ini ada yang ingin bertanya langsung? Bagi yang ingin bertanya langsung bisa langsung raise hand ataupun mengetikkan pertanyaan ke kolom chat di Zoom. Apabila dari sahabat Dhamma belum ada yang ingin bertanya langsung, maka saya akan melanjutkan pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya. Host, mohon ditampilkan pertanyaan yang masuk sebelumnya. Wandami Bante, ini ada pertanyaan dari saudara Indra Atmadi. Wandami Bante, bolehkah dijelaskan karakteristik secara spesifik untuk makhluk 2 akar? Ya, yang disebut sebagai ini sebenarnya adalah mengacu kepada kesadaran kelahiran kembali yang berasosiasi apakah dengan kebijaksanaan atau tidak begitu ya, atau dalam hal ini yang disebut sebagai amoha. 3 akar di sini yang disebut aloba, adosa atau amoha. Nah, di mana orang tersebut ketika aloba, adosa, dan amoha itu ada, itu disebutnya sebagai 3 akar, sedangkan ketika hanya ada 2 yang disebut aloba dan adosa, nah itu yang dijelaskan sebagai 2 akar. Ada juga yang tidak ada ketiganya yang disebut sebagai ahetuka. Karakteristik secara spesifik untuk makhluk 2 akar itu sebenarnya kalau dari sifat-sifat itu seperti tidak ada masalah, tetapi ketika orang mengembangkan mulai berlatih meditasi, kemudian dia contohnya mempertahankan konsentrasinya di objek yang terus-menerus, seperti anapanasati, perhatiannya ditujukan terus-menerus terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Nah, pada saat itu ketika mulai terkonsentrasi, ketika batinnya itu mulai terkonsentrasi, nah di sini dia pun juga akan memiliki konsentrasi yang mendalam. Konsentrasi mendalam yang ditandakan kemunculan yang disebut tanda konsentrasi atau nimitta. Nah, kemudian ketika dia terus mempertahankan objek meditasinya di dalam contohnya anapanasati ini terus-menerus dan mengabaikan tanda-tanda konsentrasi yang muncul, batinnya pun juga akan menjadi sangat terkonsentrasi terhadap objek meditasinya. Pada saat itu akan muncul konsentrasi yang mendalam yang dijelaskan sebagai upacara samadhi. Tetapi di sini perlu dicatat upacara samadhi adalah bukan upacara samadhi yang sebenarnya,
hanya batinnya itu tidak diinterupsi oleh pikiran-pikiran yang lain selain objek meditasinya, yaitu napas masuk dan napas keluar, ataupun juga patibaga nimitta yang muncul atau tanda konsentrasi yang muncul. Pada saat dia terus melatih konsentrasi ini, biasanya untuk makhluk atau manusia yang terlahir dengan 3 akar, nah dia bisa mengembangkan konsentrasi lebih jauh yang disebut apana samadhi atau konsentrasi pencerapan, atau dengan kata lain yang disebut sebagai konsentrasi jhana. Nah, jadi orang seperti ini, orang yang disebut 3 akar ini, nah dia mampu untuk mencapai konsentrasi jhana. Nah, kemudian setelah mereka melanjutkan dari berdasarkan konsentrasi yang kuat itu, kemudian berlatih vipassana, mereka pun juga bisa melihat objek-objek vipassana seperti nama dan rupa, batin dan jasmani, dan juga sebab-sebabnya yang disebut kebenaran mulia akan penderitaan dan kebenaran mulia akan asal mula penderitaan sebagai objek dari vipassana, mencatat atau merenungkannya sebagai anicca, tidak kekal, duka, penderitaan, dan anatta tanpa aku. Nah, di sini dia mengkondisikan agar magga dan pala, pencapaian jalan dan buah itu akan muncul. Nah, sehingga dikatakan ketika kemunculan magga dan pala ini yang disebut sebagai atau dia menjadi orang suci. Nah, berbeda dengan orang yang terlahir dengan 2 akar. Nah, jadi ketika dia berlatih konsentrasi, nah dia juga bisa mengusahakan konsentrasi yang mendalam, tetapi itu tidak bisa mencapai konsentrasi jhana. Nah, kemudian berdasarkan konsentrasi yang kuat, yang mirip dengan upacara samadhi, nah di sini dia berlatih vipassana. Nah, dia pun juga bisa melihat objek-objek vipassana seperti nama dan rupa. Jadi berdasarkan konsentrasi yang kuat pun, yang mendekati konsentrasi upacara samadhi ini, nah dia mengarahkan perhatiannya kepada objek-objek vipassana, nama, batin, rupa, materi, dan juga sebab-sebabnya sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Nah, dia pun juga bisa berlatih vipassana. Nah, tetapi ketika dia berlatih vipassana, nah dia terkondisi tidak bisa menembus magga dan pala, begitu ya. Nah, jadi perbedaannya itu hanya di sana. Nah, tetapi mungkin kalau ditanyakan karakteristik atau orangnya bagaimana, ya sebenarnya uh, sulit untuk melihatnya. Jadi untuk melihatnya seseorang perlu mengecek sebab-sebab kelahiran kembali. Nah, jadi sebab-sebab yang menyebabkan kenapa orang tersebut dilahirkan, karena karma apa orang tersebut dilahirkan. Nah, karena karma yang dilakukan di kehidupan sebelumnya yang matang menjelang kematian, yang akan menyebabkan kesadaran patisandi atau kesadaran kelahiran kembali itu yang menentukan kita terlahirnya dengan 3 akar, 2 akar, atau tanpa akar. Ya itu Nancy. Ya, baik, Bante. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Host, pertanyaan selanjutnya Bante, ini ada dari Kengki. Jika saya buat acara function, tapi ikannya ada yang mati, dan sesama teman kadang ada bentrok bertengkar karena tidak sama ide dan lain-lain. Jadi bisa menyebabkan karma buruk juga. Apakah lebih baik kita titip orang uang saja untuk buat function kemudian hari? Soalnya karma baik kan sama aja ya. Ya, jadi ketika perbuatan kebajikan, perbuatan kusala yang dilakukan tidak dengan skillful atau tidak ahli dalam melakukan kebajikan, sehingga terkadang dalam melakukan kebajikan itu kita mendapatkan hasil-hasil yang tidak diinginkan, begitu ya. Alih-alih melepas ikan, tetapi justru karena tindakannya itu juga dia mengkondisikan ikannya itu menderita, bahkan sampai mati begitu. Nah, itu terkadang ketika kita berbuat kebajikan, kita juga perlu untuk melakukan upaya agar kebajikan yang kita lakukan itu kita lakukan dengan baik, dengan benar. Nah, sehingga tidak terjadi ya hal-hal seperti yang kita tidak inginkan begitu. Dan juga ketika kita berbuat kebajikan, nah alangkah baiknya
itu kita juga selalu menjaga pikiran kita. Nah, sehingga ketika ada kemarahan muncul, nah kita juga harus menyadari ini sebagai kemarahan, kemudian alih-alih meluapkannya kepada teman ataupun juga sesama yang berdana, nah lebih baik kalian memahami bahwa ini adalah pikiran-pikiran yang tidak bajik yang saya harus hilangkan. Nah, dengan cara seperti itu, kalian juga punya meta cinta kasih, mengembangkan cinta kasih, memiliki belas kasih kepada yang lain, nah sehingga pikiran-pikiran yang buruk ini bisa dihindari, sehingga juga bisa menghindari pertengkaran di antara teman-teman begitu. Nah, jadi kalau berbuat kebajikan, ada baiknya juga dilakukan secara langsung. Jadi tidak dititipkan, tetapi terlibat secara langsung. Ya, Nancy. Ya, baik Bante. Selanjutnya, apakah dari hadirin yang hadir pada Zoom malam hari ini ada yang ingin bertanya langsung? Bagi yang bertanya langsung bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan ke kolom chat. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Nini, kalau kita ada berpikiran dan berucapan tidak bagus terhadap seorang biku, walaupun itu kebenaran, kita tetap buat karma buruk ya. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hal yang sudah terlanjur kita lakukan? Ketika kita memiliki pikiran yang tidak baik terhadap seorang biku, di sini berpikiran tidak baik itu yang dikatakan sebagai abija, domanasa, dan juga micaditi. Abija itu menginginkan barang milik orang lain. Kemudian domanasa di sini artinya punya satu kebencian atau pikiran yang jahat. Dan juga micaditi, punya pandangan yang salah. Nah, jadi kalau kita berpikir seperti itu terhadap seorang biku, nah artinya karma buruk itu sudah Anda ciptakan. Karena sekali lagi Sang Buddha selalu menjelaskan bahwa apa itu yang disebut karma atau kama. Kama adalah niat, kama adalah cetana. Nah, artinya ketika kita punya pikiran yang tidak baik, nah kita sudah menciptakan karma buruk walaupun hanya dengan pikiran. Nah, ketika pikiran yang buruk ini tidak kita jaga, terus kita pelihara, nah sehingga pasti pikiran buruk ini akan bermanifestasi sebagai ucapan ataupun juga perbuatan. Nah, jadi ucapan yang tidak bagus itu tentu bermula dari pikiran yang tidak bagus. Nah, jadi itu juga merupakan karma buruk. Nah, karma buruk yang lebih kuat lagi karena tidak hanya dalam pikiran, tetapi secara kolektif atau dia terus mengumpulkan karma buruk dengan pikiran yang terus berlarut-larut dalam pikirannya sehingga ucapan pun juga dia keluarkan begitu ya. Nah, jadi tentu ini adalah karma buruk. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hal yang sudah terlanjur kita lakukan? Nah, jadi di sini ketika karma buruk itu sudah kita ciptakan, nah kita harus memahami bahwa yang kita ciptakan ini adalah potensi. Nah, potensi ya. Jadi satu potensi di mana di masa yang akan datang, nah potensi ini ketika memberikan hasil akan menciptakan penderitaan buat kita, membuat sesuatu yang kita tidak diinginkan itu muncul kepada kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki itu? Nah, jadi cara yang terbaik tentu mencapai maga dan pala, mencapai kesucian. Nah, jadi ketika kalian menjadi arahat, kemudian ketika kalian parinibbana, nah kama-kama ini akan menjadi basi. Nah, kama-kama ini akan menjadi ahosi disebutnya atau basi. Nah, mereka itu tidak punya kondisi untuk berbuah. Nah, lalu bagaimana kalau kita tidak sampai menjadi arahat dan juga tidak sampai nibbana? Apakah ada untuk menghindari kama-kama buruk yang mungkin akan muncul? Nah, di sini dikatakan ketika kita terlahir di alam sugati atau alam bahagia, seperti alam manusia, alam dewa, ataupun juga alam Brahma. Nah, ini alam-alam seperti ini akan membuat sebenarnya banyak karma buruk
yang seharusnya muncul itu menjadi tidak muncul atau kekuatannya itu berkurang. Kenapa? Karena alam kelahirannya. Nah, tetapi kalau orang itu akan terlahir di neraka, jadi binatang ataupun jadi hantu, nah karma buruk ini akan mudah untuk berbuah. Nah, jadi karma buruknya biasanya akan berbuah secara penuh. Tetapi kalau dia dilahirkan di alam-alam bahagia, nah karma buruk ini akan sulit untuk berbuah karena kondisinya. Kondisinya itu sulit untuk bisa berbuah secara penuh begitu. Nah, semakin tinggi alam kelahiran Anda, nah semakin sulit karma buruk ini akan menjangkau Anda. Nah, jadi daripada sebagai manusia, nah jadi karma buruk ini akan lebih sulit itu untuk menjangkau alam-alam seperti alam surgawi, alam dewa. Nah, semakin tinggi pun juga yang kita tahu di dalam 31 alam kehidupan, nah, di mana ada alam surga itu yang memiliki 6 tingkatan. Nah, semakin tinggi alam dewanya, nah semakin sulit karma buruk itu untuk berbuah. Sangat sulit karma buruk itu untuk menjangkau. Nah, ketika seseorang bisa mengembangkan konsentrasi mendalam, seperti konsentrasi jana, dan dia juga bisa menjaganya sampai menjelang kematian, nah dia juga bisa terkondisi untuk terlahir di alam Brahma. Nah, ketika dia terlahir di alam Brahma, karma-karma buruk, terutama yang berbuah melalui panca indera, nah itu biasanya sulit untuk muncul begitu ya. Nah jadi hampir dikatakan tidak bisa begitu. Eh, dari alam kama wacara menjangkau alam rupa wacara, alam Brahma. Nah jadi ini bisa dikatakan juga untuk menghindari begitu ya. Nah, kalau dikatakan memperbaiki, nah ibarat kita itu sudah menanam benih. Nah, jadi benih ini pasti akan terus punya potensi untuk tumbuh. Nah, jadi alih-alih untuk benih ini yang tidak bisa kita hilangkan, nah jadi kita harus memikirkan bagaimana benih ini tidak punya kondisi untuk tumbuh, tidak punya kondisi untuk memberikan hasil. Nah, salah satunya adalah alam kelahiran. Nanti. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari ya, terus pertanyaan dari Cindy, buah karma apa yang bisa didapatkan dari mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan? Ya, yang pertama di sini dia punya eh, pikiran yang bajik dalam mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan. Nah, jadi biasanya karma baik yang didapatkan dari mengajak orang lain itu ketika berbuah, nah dia itu cenderung untuk menjadi pemimpin. Nah, jadi ketika karmanya matang, nah biasanya itu dia akan ditempatkan posisi sebagai orang yang berpengaruh, begitu ya, orang yang bisa punya ketenaran, orang yang bisa mempengaruhi banyak orang, begitu. Nah, itu biasanya buah karma dari ketika kita berbuat kebajikan, tidak hanya kita melakukan kebajikan tersebut, tetapi juga mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan. Ya, Nancy. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Selanjutnya, apakah dari hadirin ada yang ingin bertanya? Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Kalau masih belum ada yang raise hand, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Henny. Uh, Perbuatan baik apa yang bisa menyebabkan di kehidupan ini kita memiliki banyak teman atau kalyanamita? Ya, jadi perbuatan baik yang menyebabkan kita memiliki banyak teman, nah itu tentunya adalah ketika kita melakukan kebajikan, di mana kita itu banyak mengajak orang-orang untuk melakukan kebajikan juga. Nah, jadi menyambung di pertanyaan yang sebelumnya itu bahwa ketika hasil kondisi mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan itu matang, nah dia itu akan menyebabkan dia itu akan menjadi orang yang terdepan di antara kelompoknya. Nah, di sini tentu orang yang seperti ini atau yang kita sebagai katakan sebagai pemimpin itu tentu akan memiliki banyak teman begitu ya.
Nah, sifat orang yang memiliki banyak teman artinya orang itu punya cinta kasih, punya meta yang kuat kepada teman-temannya. Di dalam satu sutta, Sang Buddha menjelaskan ada empat hal yang menyebabkan seseorang itu memiliki banyak teman atau banyak pengikut, begitu ya. Nah, jadi orang-orang itu akan dekat dengannya itu karena dia itu dermawan. Nah, jadi orangnya itu kalau mungkin zaman sekarang kita bilangnya apa ya, royal begitu ya. Nah, jadi dia itu mudah untuk mensupport yang lain, dia itu mudah untuk memberikan dana kepada yang lain. Nah, sehingga orang-orang seperti ini dikatakan itu akan memiliki banyak pengikut. Nah, jadi kalau kita ibaratkan teman itu seperti apa follower atau pengikut, nah ini salah satu hal. Nah, kemudian karena kita ini memiliki ucapan yang manis, begitu ya. Jadi di mana dia itu menghindari kata-kata kasar. Jadi ketika berbicara dengan temannya, dia juga berbicara dengan santun, dengan penuh cinta kasih, begitu ya, tidak dengan marah-marah, tidak dengan menghina. Nah, sehingga orang yang seperti ini itu akan memiliki banyak pengikut. Nah, kemudian faktor yang lainnya itu adalah punya integritas atau punya sila yang bagus begitu. Nah, jadi seperti menjadi contoh buat orang lain. Nah, jadi orang-orang seperti ini pun juga akan punya banyak teman, punya banyak pengikut. Nah, yang faktor yang lainnya yaitu dia itu memiliki perlakuan yang sama antara satu teman dengan teman yang lainnya. Nah, jadi ketika dia istilahnya keseimbangan antara satu teman dengan teman yang lainnya, ini juga akan menyebabkan dia memiliki banyak teman. Ya, Nancy. Oke, baik. Ini ada yang raise hand, Bante. Host mohon di-unmute. Ini ada Saudari Vivian. Ya, silakan Saudari Vivian. Sukihoto Bante, Wandami Bante. Ya, bagaimana Vivi? Bante izin bertanya, jika ada yang mempunyai mata pencaharian menjual anjing atau ikan hias, itu termasuk mata pencaharian salah tidak Bante? Tapi kan anjing atau ikan hiasnya ditujukan untuk bukan untuk dikonsumsi maksudnya Bante. Hmm. Ya, jadi salah satu dari penghidupan yang salah itu adalah berjualan uh, mamsa gitu ya. Jadi binatang yang akan diambil dagingnya begitu. Artinya akan dijagal, akan dibunuh. Nah, jadi ini yang disebut mata pencaharian yang salah. Tetapi ketika orang itu memelihara binatang peliharaan, nah di mana peliharaan yang seperti ini itu tidak dibunuh, itu tidak termasuk. Oh, tidak termasuk ya Bante. Iya, Jadi jika kita termasuk mensupport mereka juga tidak apa-apa ya Bante ya? iya tidak masalah. Oke, baiklah Bante. Anumodami Bante. Anumodami. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, apakah dari hadirin ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Host mohon ditampilkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Saudari Lindawati, untuk mencapai arahat, apakah tetap harus terlahir ke alam manusia? Apakah di alam dewa bisa melatih diri mencapai arahat? Ya, jadi untuk mencapai arahat, seseorang harus menjalankan yang Sang Buddha katakan sebagai jalan satu-satunya untuk mencapai nibbana, yaitu yang disebut jalan tengah, Majjhima Patipada, atau dengan kata lain, jalan mulia brosur 8. Nah, jadi kalau kita ringkas pun, ada 3 tahapan yang harus dilakukan atau yang harus dilewati agar bisa mencapai arahat, yaitu latihan moralitas, latihan menjaga sila. Kemudian berdasarkan latihan moralitas ini, nah, seseorang berlatih latihan konsentrasi. Ini adalah tahapan yang kedua. Nah, kemudian yang disebut konsentrasi ini contohnya adalah berlatih uh, atau yang disebut konsentrasi ini sendiri adalah samatha bhavana, atau meditasi samatha. Nah, Sang Buddha mengajarkan ada 40 objek untuk berlatih samatha bhavana ini.
Nah, contohnya untuk memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar atau yang disebut anapanasati. Nah, ini juga merupakan objek dalam meditasi samatha bhawana untuk melatih konsentrasi. Nah, jadi ketika konsentrasinya berkembang, seperti memiliki konsentrasi upacara samadhi ataupun juga konsentrasi apana samadhi atau jhana. Nah, kemudian dia akan berlatih tahap yang ketiga atau latihan yang ketiga yang disebut sebagai latihan kebijaksanaan atau dengan kata lain yang disebut latihan kebijaksanaan ini adalah meditasi vipassana. Nah, jadi dengan konsentrasi yang kuat, seseorang bisa melihat objek-objek dari vipassana. Terkadang Sang Buddha menjelaskan objek vipassana itu adalah yata bhutang pajanati. Dia melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, jadi dia bisa melihat realitas sesungguhnya dari segala sesuatu. Nah, jadi pada saat itu ketika dia melatih berdasarkan konsentrasi yang kuat, nah berlatih vipassana dan merenungkan objek-objek yang disebut kebenaran atau realitas sesungguhnya ini sebagai anicca, tidak kekal, dukkha, penderitaan, dan anatta, tanpa aku, tanpa inti, tanpa jiwa. Nah, dia punya kondisi nibbana itu muncul di dalam batin yang disebut magga dan pala. Nah, dikatakan orang itu akan menembus kesucian yang pertama. Nah, sedangkan arahat ini adalah kesucian yang keempat. Nah, di mana dia harus melanjutkan latihannya atau latihan bermeditasi wipassananya dari kesucian yang pertama, kemudian berlatih vipassana kembali, kemudian nanti akan mencapai tingkat kesucian yang kedua, sakadagami. Kemudian dia berlatih vipassana kembali. Nah, kemudian dia akan mencapai kesucian yang ketiga yang disebut anagami. Nah, kemudian berlatih vipassana kembali dan dia akan mencapai arahat. Nah, ketika mencapai arahat pun, nah biasanya dikatakan arahat ini juga sering berdiam dalam meditasi wipassananya, begitu ya, sampai dia mencapai parinibbana. Nah, jadi apakah untuk mencapai arahat ini harus dilakukan atau terlahir di alam manusia? Ya tentu tidak. Tetapi alam manusia ini alam yang dekat dengan sama Sang Buddha. Nah, jadi yang menunjukkan jalan mulai busur 8 atau untuk membuat para makhluk lain itu bisa menjadi arahat itu karena ada sama Sang Buddha. Nah, jadi sungguh beruntung bagi seorang manusia yang terlahir di periode di mana Buddha ada. Nah, walaupun tidak sangat beruntung terlahir di zamannya Sang Buddha ada, tetapi sebagai manusia yang terlahir di masa ajaran Buddha, nah dia punya kondisi untuk bisa menjadi arahat kalau dia menjalankan praktek-praktek sesuai dengan yang Sang Buddha ajarkan, yaitu mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Nah, apakah di alam dewa itu juga bisa melatih diri? Ya tentu bisa. Karena kalau kita mengingat cerita dari pembabaran Dhamma yang pertama kali, ya di mana Sang Buddha dikatakan memutar roda Dhamma yang pertama kali, yang disebut Dhammacakka Pavattana Sutta. Nah, di sutta tersebut dijelaskan di akhir sutta itu ketika Sang Buddha telah membabarkan Dhammacakka Pavattana Sutta, nah, para dewa dan Brahma yang tidak terhitung jumlahnya itu bisa menjadi orang suci. Entah itu Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahat. Artinya apa? Artinya mereka bisa melatih diri. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat mereka bisa melatih ini kenapa? Karena ada Sang Buddha. Begitu ya. Nah, jadi karena ada yang bisa mengajarkan mereka untuk berlatih jalan mulia berunsur 8. Nah, tetapi kalau para dewa ini itu tidak melihat Sang Buddha, tidak mendengarkan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan juga mungkin tidak mengetahui bagaimana melatih jalan mulia berunsur 8 atau 3 latihan yang tadi Bate jelaskan, nah dia tentu tidak akan bisa mencapai arahat, begitu ya. Nah, sekali lagi di sini alam dewa itu bisa menjadi arahat kalau dia melatih jalan mulia berunsur 8. Alam Brahma pun juga sama.
Hanya kendalanya dikatakan di alam dewa itu banyak distraksi yang kita sebut sebagai rintangan batin, ya, rintangan batin yang mencegah orang-orang itu bisa melatih diri dengan baik. Ya, contohnya Bante mungkin ingin memberi contoh seperti kalau kesenangan-kesenangan surgawi, kesenangan-kesenangan indrawi ini selalu ada di depan kalian, nah biasanya akan sangat sulit untuk berlatih meditasi atau bahkan sangat sulit untuk mengembangkan pikiran yang baik. Tetapi pikiran itu hanya akan tertuju kepada kesenangan-kesenangan surgawi. Ya, mungkin contoh simpelnya, kalau kalian jalan-jalan lagi sedang liburan begitu ya, nah, mungkin ini momen yang minggu lalu itu banyak orang yang liburan pasti ya, datang ke tempat-tempat wisata ataupun juga jalan-jalan ke mall, ke pusat perbelanjaan begitu ya. Nah, waktu kalian berada di tempat perbelanjaan, kalian ingat nggak mengenai dana, mengenai menjaga sila, mengenai objek meditasi, begitu ya? Ya tentu tidak ingat begitu. Nah, apalagi ketika kalian disajikan dengan pemandangan-pemandangan seperti di alam dewa, ya, di mana dikatakan banyak dewa pun juga ya terkadang bisa lupa makan, terkadang juga terus terlarut di dalam kesenangan-kesenangan tersebut, nah sehingga sangat sulit untuk berlatih. Nah, karena tidak berlatih sesuai yang Sang Buddha ajarkan, ya tentu dia juga tidak bisa mencapai arahat. Itu ya, Nancy. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan Bante. Suami saya setiap baca parita selalu menguap dan keluar ingus dari hidung banyak sekali, entah dari mana datangnya. Kalau tutup buku parita dan tidak ikut kebaktian, langsung ingusnya hilang seperti semula. Apa penyebabnya? Ya, ya, Bante kurang paham, tapi mungkin bisa dicek ke dokter. Eh, ya, jadi sebenarnya tidak ada hubungan begitu ya antara ketika kita baca parita kemudian penyakit-penyakit datang kepada kita begitu ya. Jadi di sini kita mungkin harus aware atau harus sadar terhadap tubuh kita, terhadap pikiran kita. Nah, kalau kita misalkan ketika melakukan sesuatu, nah muncul ada satu ketidaknyamanan di dalam tubuh kita. Nah, mungkin kalau dengan pikirannya tenang, terkadang kita juga bisa melihat, oh mungkin karena saya duduk di lantai, karena lantainya dingin, yang menyebabkan ingus saya keluar. Ataupun juga ketika baca parita mengantuk. Nah, terkadang kita mengikuti kebaktian di mana di sini ada baca parita, terkadang ada meditasi. Nah, sehingga pikiran kita itu lebih tenang. Pikiran kita itu lebih tenang, tetapi pikiran yang tenang tidak ditunjang dengan tubuh yang sehat. Nah, itu biasanya akan mudah untuk ngantuk. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa kita perhatikan kalau kita punya pikiran yang tenang. Nah, jadi mungkin Bante ingin mengajak kepada si penanya ini untuk mengecek atau kepada bahkan mungkin suaminya juga sendiri bisa mengecek keadaan batinnya dan juga keadaan kesehatan tubuhnya. Nah, apakah waktu mengikuti pembacaan parita ataupun juga mengikuti kebaktian itu dilakukan dengan tubuh yang kelelahan atau tidak? Apakah tubuhnya punya kesehatannya juga bagus atau tidak begitu ya? Jadi itu juga mungkin bisa mengetahui apa penyebabnya secara tepat. Baik, Bante. Oke, kemudian kepada para sahabat Dhamma yang hadir pada malam hari ini, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Oke, masih belum ada yang ingin bertanya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Setiap Cek Sabko berarti harus vegetarian dan baca parita. Tapi badan saya dan perasaan saya lemas, jadi tidak ada tenaga untuk baca parita. Tidur seharian terus. Kalau hari biasa tidak seperti itu. Mengapa bisa seperti itu? Waktu kalian melakukan pada saat bulan purnama ataupun juga bulan baru,
yang disebut Cai Capku ini. Nah, kalau kita mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan, biasanya Sang Buddha menganjurkan kita untuk berlatih uposatha. Nah, jadi seperti kita mengambil uposatha sila yang disebut sebagai 8 sila. Nah, di mana di sini biasanya yang disebut hari uposatha di zaman Buddha itu adalah hari libur. Ya, jadi biasanya hari tersebut itu yang orang-orang itu tidak bekerja, dia ada di rumah. Nah, alih-alih hanya bersantai-santai di rumah, nah, orang itu biasanya ke wihara untuk mengikuti acara seharian di dalam wihara. Nah, jadi di zaman Buddha itu setiap hari uposatha, nah banyak orang-orang itu yang datang ke wihara untuk berlatih. Nah, kalau zaman sekarang mungkin kita sebutnya sebagai satu hari perhatian penuh begitu ya, one day mindfulness ataupun juga retret satu harian. Nah, itu juga yang dilakukan oleh di zaman Buddha ketika hari libur atau hari uposatha. Karena penanggalan saat ini ya tidak mengikuti prinsip seperti di zaman dulu, mengikuti kalau bulan terang itu hari libur atau bulan baru itu juga hari libur. Nah, sehingga terkadang bulan terang dan bulan barunya ini tidak sesuai dengan jadwal libur weekend begitu ya. Nah, sehingga akan sulit bagi orang yang masih bekerja. Nah, jadi kalau orang masih bekerja, artinya dia juga perlu tenaga yang ekstra, sehingga dia terkadang ya bisa juga menjadi punya masalah kesehatan begitu ya. Karena kenapa? Karena asupannya pun juga dia kurang. Tidak seperti hari biasanya yang kalau dia makan mungkin juga lewat tengah hari, nah, tetapi di sini ketika uposatha dia menahan untuk makan di waktu yang salah. Artinya dia nggak makan lagi setelah tengah hari begitu ya. Nah, dia tentu akan punya masalah kesehatan kalau tidak ditunjang dengan makanan yang tepat. Nah, jadi ada banyak cara untuk bisa menganalisa keadaan kenapa waktu kita menjalani Cai Cap Go atau hari uposatha ini badannya lemas, tidak bertenaga begitu. Nah, jadi ini perlu disadari, artinya kita kurang kurang asupan begitu ya, kurang nutrisi. Nah, jadi itu mungkin bisa diperbaiki. Ya, selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah ada ketentuan atau tata cara yang wajib dalam memberikan persembahan kepada Buddha? Misalnya air harus berapa cangkir, letak di mana, sore harus bersihkan gelas, harus baca parita yang mana. Ya, di sini tidak ada ketentuan atau tata cara yang wajib dalam memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Yang namanya persembahan harus didasari oleh pelepasan. Artinya kalian itu ketika berdana tetapi menjadi kewajiban, nah tentu ini menjadi dana yang inferior. Nah, tetapi ketika dana itu muncul dari ketika kalian itu peduli, ketika kalian itu tahu bahwa manfaat berdana atau melakukan persembahan kepada Sang Buddha itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Nah, kalian akan melakukan persembahannya itu dengan baik. Tetapi di sini dalam melakukannya itu sebenarnya tidak ada tata cara. Nah, jadi kalian bisa melakukannya sesuai dengan kemampuan, sesuai juga dengan pemahaman yang kalian dapatkan, begitu. Nah, terkadang ada orang yang berpikir, oh, kalau berdana dengan 3 cangkir, uh, ini saya mengikuti tradisi dan juga saya lebih menghormat kepada Sang Buddha kalau hanya saya berdana 1 cangkir. Nah, itu juga tidak salah. Ada yang orang berdana 1 cangkir dengan pikiran kalau 3 cangkir mungkin itu juga tidak sesuai karena Sang Buddha hanya seorang begitu ya, jadi tidak perlu banyak-banyak cangkir, itu juga tidak ada masalah. Jadi intinya adalah di sini bagaimana kita melakukan persembahan itu dengan pelepasan, dengan pikiran yang atau niat yang tulus. Nah, mengenai pembacaan parita, sebenarnya ini juga tidak ada satu standar atau tata cara, tetapi kalau ingin mengikuti tradisi, terkadang ada juga pembacaan parita yang khusus begitu ya. Nah, contohnya itu kalau
di tradisi Sri Lanka. Nah, mereka itu akan membacakan satu gata persembahan khusus, begitu ya. Nah, jadi mungkin dengan pikiran bahwa tidak hanya berdana secara perbuatan dananya, tetapi dia juga mau berdana dengan tidak hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan ucapan. Nah, jadi persembahan ini juga diiringi dengan lantunan-lantunan pembacaan parita yang kalau kita baca artinya sebenarnya adalah ajaran Sang Buddha itu sendiri begitu. Nah, jadi terkadang ada orang yang punya istilahnya taste ya atau punya jiwa puitis begitu. Nah, jadi di zaman Buddha pun juga ada ketika mereka berdana, ketika mereka bertanya itu mereka bertanya itu dengan syair atau dengan puisi begitu. Nah, sehingga terkadang seperti puitis. Nah, begitupun juga ketika kalian mempersembahkan kepada Buddha dengan membacakan parita yang kalian pahami, nah itu tentu akan menjadi bermanfaat karena tidak hanya pada saat momen berdana, tetapi setelah berdana pun, nah kalian membaca parita yang kalian tahu artinya, yang akan memiliki manfaat tersendiri di dalam pikiran Anda dan juga Anda melakukan kebajikan-kebajikan yang baru dengan melantunkan parita tersebut. Nanti dari hadirin para sahabat Dhamma, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya belum ada. Oke, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kayaknya melanjutkan yang tadi. Bagaimana cara berdoa yang terbaik saat mempersembahkan lilin, air, dan dupa? Ya, jadi di sini ketika kita mempersembahkan, nah artinya sebaiknya kita mempersembahkan sesuatu itu dengan penuh hormat. Ya, jadi dengan penuh hormat, dengan pada satu waktu yang tepat, begitu ya. Nah, sehingga persembahan ini akan bermanfaat, begitu. Nah, jadi ketika kita memikirkan banyak faktor, ketika kita mempersembahkan sesuatu, seperti apakah persembahan ini pantas atau tidak, persembahan ini bagus atau tidak, begitu. Nah, jadi banyak faktor yang kalian pikirkan. Nah, semakin banyak perbuatan baik dengan pikiran itu juga akan muncul di dalam batin kalian. Artinya kalian membuat karma baik yang terus-menerus, yang baru terus-menerus. Di alih-alih ketika kalian melakukan persembahan secara singkat atau secara rutinitas sehingga batinnya itu seperti tidak penuh dengan rasa hormat. Nah, alangkah lebih baiknya ketika mempersembahkan sesuatu itu tidak diikuti dengan seperti menjadi kebiasaan atau rutinitas ataupun juga satu kewajiban, tetapi kalian melakukan karena kalian tahu manfaatnya, sehingga ini akan menjadi cara berdoa yang terbaik. Baik, Dante. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya atas nama Anissa. Oke, Wandani Bante izin bertanya, ketika kita mengambil Nawangasila poin yang ke-9, menyebarkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih kepada semua makhluk, bagaimana seharusnya saya melatih sila tersebut, Bante? Apakah cukup dengan mengulang dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia dan bebas dari derita? Atau ada hal lain yang harus saya tambahkan lagi, Bante? Bante. Ya, jadi yang disebut Nawangga Sila itu juga termasuk ke dalam Uposatha Sila. Artinya sila yang dijalankan pada saat uposatha begitu ya. Nah, jadi di sini artinya ketika Anda mengambil yang disebut uposatha sila, nah Anda itu harus juga tidak hanya menjaga perbuatan dan ucapan, tetapi juga harus menjaga pikiran. Nah, makanya sila di dalam uposatha sila itu seperti menghindari makan di waktu yang salah, kemudian juga menghindari tontonan seperti tari-tarian, nyanyian, dan juga memakai perhiasan, mempercantik diri, dan seterusnya begitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih mengarah atau lebih mengacu kepada bagaimana kita menjaga pikiran kita gitu dengan menghindari objek-objek. Nah, di sini Nawanggasila itu selalu menyebarkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Nah, artinya dia harus terus mengarahkan pikirannya itu ke objek meditasinya sebenarnya. Nah, jadi biasanya kembali lagi kebiasaan di zaman Buddha, ketika seseorang itu mengambil uposatha sila itu sebenarnya adalah
pada saat mereka sedang libur, tidak bekerja, dan mereka itu ke wihara. Nah, mereka berlatih seharian di dalam wihara. Nah, jadi ketika berlatih seharian itu artinya mereka senantiasa terus menjaga pikirannya hanya di objek meditasinya. Begitu. Nah, dengan cara seperti itu, nah itu juga sama dengan pikirannya itu terus menyebarkan cita kasih. Nah, kemudian pada saat dia tinggal di center, tinggal di wihara, ketika dia melihat seseorang, nah alih-alih dengan pikiran yang tidak baik, tetapi dia itu harus penuh dengan cita kasih ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, dengan cara seperti itu juga selalu memiliki pikiran yang cita kasih. Nah, bahkan ketika dia bisa mengembangkan cinta kasih di dalam konsentrasinya, terutama dalam meditasi samatha, di mana ada yang disebut sebagai meta bawana atau meditasi cinta kasih. Nah, dia dapat melatih meditasi cinta kasih ini secara sistematis untuk mencapai konsentrasi. Nah, ini juga dikatakan dia juga menyebarkan pikiran yang penuh cinta kasih di dalam menjaga Nawagasila ini. Ya, itu Nancy ya. Baik, apakah sudah terjawab dari yang atas nama Anissa? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari saudari Wilia Intan mungkin. Host. Namo Buddhaya, Bante. Ya, Yang ingin saya tanyakan kadang-kadang kan kita kan waktu dulu misalnya kita terus berlatih, ikut meditasi, baca parita, tapi begitu kita berumah tangga kita tidak berlatih, tidak mengikuti acara kebaktian, tidak melakukan rutinitas sewaktu muda-mudi gitu. Apakah itu maksudnya yang kita kumpulkan ya kayak mungkin aja ada kemajuan batin atau pemahaman itu bisa kayak kita kan kalau sekolah kan ada naik kelas. Apa ada kemunduran batin atau bagaimana? ya jadi ketika kita atau minggu-minggu sebelumnya Bante juga menjelaskan mengenai kemunduran sebagai upasaka upasika begitu ya. Nah, salah satunya itu ketika dia punya kesempatan untuk melakukan kebajikan, tetapi dia tidak lakukan. Nah, itu juga merupakan pertanda bahwa kemunduran dari latihan spiritualnya atau kemunduran sebagai upasaka upasika. Nah, jadi walaupun sudah karena kalau kita melihat prinsip kerja hukum karma, di mana karma itu atau karma itu dilakukan oleh kita setiap saat dalam momen waktu atau momen yang kita jalani. Nah, sebenarnya ketika kita ke wihara, ketika kita berinteraksi di wihara, di mana ketika Anda datang ke wihara itu pasti akan Anda berbuat kebajikan seperti berdana, seperti menjaga sila, seperti meditasi, seperti mendengarkan dhamma, seperti berdiskusi dhamma, begitu ya. Bahkan pelimpahan jasa juga, bahkan melihat orang lain berdana juga ikut berdana. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan di dalam wihara itu yang akan berpotensi buat Anda akan lakukan dalam melakukan kebajikan. Nah, ini artinya Anda sedang mengumpulkan karma baik. Nah, tetapi ketika Anda tidak datang, tidak aktif, dan juga tidak mengikuti kebajikan-kebajikan yang biasa Anda lakukan di dalam wihara seperti berdana, menjaga sila, meditasi, ya tentu pikiran-pikiran yang Anda jalani sepanjang hari itu tentu tidak berada di dalam pikiran-pikiran yang bajik, pikiran-pikiran yang kusala. Nah, sehingga bisa dikatakan Anda terus-menerus dalam kehidupan Anda itu mengumpulkan karma-karma buruk. Nah, jadi di sini tentu ketika kita punya kondisi dan menjalankannya, nah kita mengumpulkan karma baik. Dan ini yang membuat kita ini memiliki tabungan kebajikan yang Sang Buddha katakan di dalam Nidikanda, di mana tabungan ini itu tidak seperti tabungan yang lain, seperti
tabungan di bank atau tabungan emas ataupun juga tabungan tanah, tabungan pendidikan, di mana ketika meninggal itu seseorang akan meninggalkannya. Tetapi tabungan kebajikan ini tabungan yang Anda akan bawa dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Nah, tabungan yang akan membawa Anda memiliki kehidupan yang penuh berkah di setiap Anda dilahirkan. Jadi tentu akan menjadi kondisi kemunduran jika Anda menghindari perbuatan-perbuatan bajik ini. Mudah-mudahan Bante. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan yang terakhir dari slide. Host mohon dimunculkan. Sebelum baca parita, saya membuka lilin elektronik di Arta Buddha. Setelah selesai baca parita, apakah boleh tutup lilinnya? Karena lilin pakai charge, jadi bisa rusak kalau tunggu padam sendiri. Orang bilang kalau pakai lilin biasa harus tunggu padam sendiri. Tidak boleh tiup karena bisa menimbulkan karma buruk. Jadi kalau lilin elektrik boleh kita tutup. Ya, jadi di sini sebenarnya tidak ada masalah. Apakah Anda mematikan lilinnya? Apakah Anda menggunakan lilin elektronik ataupun juga lilin pada umumnya? Sebenarnya orang-orang berdana lilin, bahkan di zaman Buddha, orang-orang itu berdana lilin itu dengan membawa minyak begitu ya. Tidak seperti lilin pada umumnya, lilin wax seperti itu, tetapi lilin yang dengan minyak, dengan sumbu begitu. Nah, untuk apa tujuannya? Nah, mereka itu untuk membuat penerangan agar wiharanya itu terang. Nah, begitupun juga entah itu sekarang bentuknya seperti lampu begitu ya. Nah, kalau zaman sekarang ketika Anda berdana, misalkan ada lampu wihara yang mati dan Anda danakan begitu. Nah, tentu itu seperti orang-orang di zaman Buddha yang membawa lilin ke wihara untuk berdana penerangan. Nah, jadi di sini juga dengan pemahaman yang sama, nah ketika Anda berdana lilin itu sebenarnya Anda berdana penerangan. Nah, jadi entah itu lilin elektronik ataupun juga lilin biasa, tentu juga menghasilkan penerangan padipa untuk penerangan begitu ya. Nah, jadi apakah lilin itu harus padam gitu ya? Nah, itu tentu tidak. Jadi contohnya kalau Anda meninggalkan lilin yang masih menyala tanpa diawasi, dan terkadang mungkin bisa kena angin atau bisa kena sesuatu di dekatnya sehingga terbakar. Nah, tidak jarang juga ketika biku mendanakan lilin di altar, kemudian lilinnya itu terus nyala. Nah, ketika ada tidak hati-hati sebelum dia meninggalkan tempat tinggalnya, nah, lilin itu bisa membakarnya. Nah, jadi ada satu kasus di mana ada biku yang dia itu meninggalkan kuti yang di dalam kuti atau tempat tinggal biku tersebut itu ada altar dan dia menyalakan lilin yang masih menyala. Nah, kemudian dia tinggal karena dia harus berpindah patah. Nah, jadi pulang dari pindah patah, kutinya itu hangus, kutinya itu kebakaran, kutinya itu sudah hancur begitu ya karena api. Nah, di situ Sangga itu mengeluarkan satu peraturan. Nah, jadi sebelum keluar atau kalau Anda tidak diikuti, nah kalau lilin itu masih menyala, Anda harus matikan begitu. Nah, jadi nah ini bukan berarti bahwa orang yang sudah nyalain lilin itu harus tunggu lilinnya padam sendiri, itu tidak seperti itu ya. Nah, jadi sesuai dengan kondisi. Baik, Bante, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Waktu sudah menunjukkan pukul 20.31. Untuk pertanyaan berikutnya yang belum terjawab, akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pelimpahan jasa. Bante, kita mohon bimbingan pelimpahan jasa. Ya, mari kita limpahkan kebajikan yang kita lakukan ini kepada para dewa, para buta, dan semua makhluk, dan juga tidak lupa kepada sanak keluarga atau famili yang sudah meninggal. Nah, semoga mereka semua ikut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan, dan juga semoga kebajikan ini dapat
mengkondisikan kita menghancurkan kotoran batin. Semoga dengan kebajikan ini mengkondisikan kita untuk mencapai nibbana. Saya juga berbagi kebajikan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk mendapatkan kebajikan yang sama seperti yang kita lakukan. Ya, mari kita membacakan etawata ini sama-sama. Etawata ca ammehi sambatang punya sampadang. Sabe dewa numo dantu, sabe buta numo dantu, sabe satta numo dantu, sabba sampati sidia. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame punyang asawa kaya wahang hotu. Idame punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagang sabba satanang bajemi. Te sabe me samang punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante atas bimbingannya hari ini dan juga penjelasannya. Apabila Bante ingin beristirahat, Bante bisa meninggalkan room meeting ini duluan. Terima kasih Bante. Sadu, sadu, sadu. Oke, demikianlah acara Q&A malam hari ini. Semoga kita semua semakin memahami Dhamma dan semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Apabila sahabat Dhamma ingin mengajukan pertanyaan, sahabat Dhamma bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WA Yayasan yaitu 0852 7711 1266 atau mengirimkan pertanyaan ke Instagram DATVDH Sidikalang. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwa acara ini diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Sahabat Dhamma bisa menggunakan link Zoom meeting dengan meeting ID dan password yang sama untuk setiap pertemuan. Sahabat Dhamma, sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada hari Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Suki Hontu dan semoga Anda semua berbahagia.